Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan membahas Hegel dalam filsafat Jacques Lacan. Jadi Hegel dan Lacan memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami subjek, kesadaran, dan hubungan dengan individu dan masyarakat. Konsep subjek dan dialektika. Dialektika adalah proses perkembangan ide dan realitas melalui kontradiksi. Jadi proses dialektika ini menuju kesadaran yang lebih tinggi, tidak ada subjek dan objek lagi ketika sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Jadi memang bagi Hegel proses dialektika ini adalah bertemunya dengan berbagai kontradiksi gitu kan, antara subjek dan objek, realitas yang bersaling bertentangan. Tetapi di alam atau di pusat kesadaran yang lebih tinggi, distingsi itu tidak ada lagi. Bagi Lacan, konsep moment speculaire atau mirror stage ini, ketika anak kecil memahami dirinya lewat cermin, nah itu sebagai suatu proses mengidentifikasi diri gitu kan. Jadi kesadaran yang bersifat integrasi menurut Lacan itu tidak pernah terjadi. Selalu ada suatu kesadaran yang tidak sepenuhnya gitu. Jadi subjek selalu berhadapan dengan ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dirinya. Nah, bagi Hegel bahwa yang namanya kesadaran itu menuju suatu kepenuhan, suatu yang bersifat universal, kesadaran diri yang lebih tinggi gitu kan. Itu sesuatu yang menurut Lacan tidak pernah bisa tercapai gitu. Jadi kesadaran itu tidak sepenuhnya hadir, selalu tidak lengkap gitu kan. Jadi ini udah memang berbeda dari sisi kepenuhan, keseluruhan. Bagi Lacan ya selalu ada yang tidak tercapai, selalu ketidaklengkapan gitu, sesuatu kekosongan gitu di dalam mengidentifikasi diri. Sedangkan menurut Hegel dengan kesadaran dialektika, proses untuk memahami being and nothing akan sampai ke suatu kepenuhan, itu bisa terjadi. Bagi Lacan tidak. Kesadaran diri dan konsep kekosongan. Hegel dalam Fenomenologi Roh menjelaskan bagaimana kesadaran diri berkembang melalui proses yang penuh kontradiksi. Subjek mencapai kesadaran diri hanya ketika ia menyadari bahwa ia bagian dari totalitas yang lebih besar, baik itu individu atau masyarakat dalam sejarah. Subjek yang sadar diri adalah subjek yang memahami dirinya dalam konteks dialektika yang lebih besar. Jadi ada suatu pemahaman dari Hegel bahwa kita ini akan memahami tentang diri apabila kita melibatkan kesadaran kita dengan konteks realitas keseluruhan, berdialektika dengan masyarakat, sejarah, dan peristiwa yang lebih besar. Jadi Hegel berusaha untuk melampaui suatu subjektivitas murni yang menurut Fichte itu ya. Jadi realitas eksternal, peristiwa, sejarah, dan perubahan kehidupan itu diinternalisasi sebagai suatu pengetahuan oleh Hegel gitu kan. Bagi Lacan, subjek tidak pernah sepenuhnya utuh atau terintegrasi. Ketika subjek membentuk identitas, ia selalu terpisah dari objek yang dia idamkan. Banyak hal kekosongan yang datang. Proses ini disebut dengan kekurangan untuk menjadi. Manque être. Jadi ini bertentangan dengan Hegel. Hegel menyatakan bahwa seorang subjek itu harus melibatkan diri dengan realitas yang lebih total, lebih menyeluruh. Jadi ada suatu pemahaman bahwa Hegel mengafirmasi bahwa manusia, subjek yang berkesadaran bisa memahami realitas secara utuh gitu kan. Dengan itulah dia bisa memahami dirinya. Bagi Lacan tidak. Subjek tidak pernah bisa mengidentifikasi
dirinya dan objek yang dia idamkan gitu, yang kepenuhan itu tidak pernah dia bisa dapati. Yang ada adalah kekosongan, kemenjadian gitu kan. Jadi kekurangan untuk menjadi gitu kan. Kemudian ada 3 tentang simbolisasi dan bahasa. Hegel dalam dialektikanya menjelaskan bahasa adalah cara bagi subjek untuk memanifestasikan ide-ide dan konsep yang